dari mana aja Tuhan. Shalom pemirsa TPDP News, kembali bersama saya Muhammad Fadil Mauludi dalam acara Uluran Tangan Cinta Kasih. Saya kali ini mau mengajak pemirsa TPDP News untuk ngobrol-ngobrol tentang diakonia pendidikan. Apa sih diakonia pendidikan? Dan kali ini saya sudah mengajak dua orang aktivis yang hebat-hebat luar biasa yang melayani di tim diakonia pendidikan GKI Maulana Yusuf atau TPDP, yaitu ada Ibu Eliwi dan Ibu Eli Sinulungga. Shalom Bu Eli. Shalom. Oke, mungkin saya langsung ke Bu Eliwi dulu ya Bu. Kira-kira apa yang melatar belakangi kegiatan tim pelayanan diakonia pendidikan di GKI Maulana Yusuf? Ya, kalau ditanya dengan masalah latar belakang, mungkin kita bisa bicara dulu ke sejarah. Di tahun 98 itu ada krisis di negara Indonesia yang mengakibatkan krisis ekonomi dan krisis politik. Khusus di bidang ekonomi itu banyak warga di sekitar kita yang kesulitan, sehingga gereja itu sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih, berinisiatif melakukan dua hal, yaitu di bidang pendidikan dan juga di bidang beras peduli. Nah, untuk TPD ini di bidang Oikmas, pada saat itu dibentuklah tim pelayanan beasiswa. Tapi di tahun 2005, tim itu diganti menjadi TPD pendidikan di bawah tim kesaksian pelayanan. Jadi intinya adalah karena masalah ekonomi di kalangan warga yang kesulitan. Terutama untuk biaya pendidikan anak. Nah, gitu ya. terkhusus karena bilang pendidikan, jadi buat pendidikan. Ya. Dan kira-kira mungkin sekarang ke Ibu Eli Sinulungga. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh tim pelayanan diakonia pendidikan? Kalau kami itu melakukan setiap tahun ajaran baru ya, kami akan menyebarkan formulir, kemudian kita akan mewawancara ya anak-anak tersebut, dan kita akan merekap kembali, kemudian kita akan memberikan bantuan ke mereka. Itu udah rutin kita lakukan setiap tahun. Jadi kita sendiri yang jemput bola ya Bu ya? Iya, kita jemput bola. Ya. Tapi ada kemungkinan juga Bu, misalnya kita nerima informasi dari kenalan kita, ini kayaknya kerabat kita atau kenalan kita butuh uluran tangan dari kita gitu. Boleh, ada boleh. Juga, ya, Bu, ya? Boleh. Jadi memang kita juga umumkan juga di Warta Jemaat saat kita memberikan formulir, dan itu juga nggak terbatas untuk jemaat dan simpatisan aja untuk gereja ini, tapi kita juga bantu untuk anak-anak di luar dari gereja kita, dari bukan hanya Kristen tapi yang Muslim juga. Jadi kita nggak membatasi bahwa bantuan ini khusus untuk Kristen. Jadi memang berusaha untuk menjadi berkat untuk semua ya Bu ya. Ya. Betul. Dan tadi Bu Eli Sinulungga bicara tentang kita memilih juga ya Bu ya, mewawancara, menyebarkan formulir, mewawancara dan memilih anak-anak yang akan kita salurkan bantuan pendidikan gitu ya. Oke, kalau selain itu ada kegiatan apa lagi? Ya, kita juga ada kegiatan orang tua asuh. Ya, mungkin Bu Eli bisa jelasin ya yang orang tua asuh. Ya, jadi di TPD itu ada dua, TPD reguler dengan TPD orang tua asuh. Perbedaannya apa? Kalau TPD reguler itu ada plafonnya, terus anaknya juga sampai SMA ya, menengah, karena kita lebih fokus ke wajib belajar. Tapi kalau orang tua asuh itu lebih spesifik, jadi seperti kita mengangkat anak. Nah, orang tua asuh ini program baru di TPD MY ini lahir karena pandemi COVID. Jadi pandemi COVID itu kita gereja menjawab tantangan zaman itu karena ada musibah. Kami pun harus sensitif ya kan, kalau Kespel itu harus berbela rasa gitu. Nah, jadi kami meluncing program orang tua asuh untuk orang-orang yang benar-benar. Jadi perbedaannya adalah buat ekonomi yang benar-benar di bawah. Jadi kriterianya pun lebih lagi di bawah daripada yang reguler. Jadi tidak ada plafon untuk bantuan yang akan disalurkan untuk calon penerima bantuan, Bu. Ya, gitu, Bu. ya. Gitu. Kira-kira apa saja Bu yang bisa dibantu dari program orang tua asuh? Nah, kalau orang tua asuh itu all in. Tadi saya sebutkan bahwa itu seperti anak sendiri. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kepala, dari kaos kaki sampai itu untuk perlengkapan. Lalu untuk uang pangkal, uang SPP, uang apapun
itu kami cover, termasuk buat kesulitan misalnya untuk transportasi. Jadi seperti anak sendiri aja, kita mengadopsi seperti anak angkat di dalam dunia pendidikan. Baik, terima kasih Bu. Tadi Bu Eliwi dan Bu Eli Sinulinga menyebutkan tentang kriteria ya Bu ya, di kegiatan reguler juga ada penyebaran formulir, pemilihan, dan proses wawancara gitu. Dan kalau boleh tahu kriteria apa gitu yang menentukan anak-anak itu mungkin layak untuk diberikan bantuan baik di program reguler maupun di program OTA. Mungkin dari Bu Eli Sinulinga dulu. Pasti dari pertama ya yang kita lihat biasanya itu dari pendapatan dari keluarga itu sendiri, dan banyak yang datang kepada kami itu memang pendapatannya jauh di bawah UMR mungkin ya, di bawah rata-rata gitu. Apalagi mereka punya pendapatan yang tidak tetap, tapi anak-anaknya juga harus sekolah, bahkan mereka jangankan memikirkan sekolah, untuk makan besok aja mereka nggak tahu gitu bisa atau enggak gitu. Jadi inilah yang banyak datang ke kami, dan inilah yang banyak kita bantu saat ini gitu, bagaimana supaya mereka ini jangan sampai putus sekolah. Baik, kalau dari program OTA sendiri Bu Eliwi, apakah ada kriteria tambahan atau yang lebih spesifik tentang calon penerima bantuan? Kriteria lebih spesifik tentu ada ya, karena kita kan programnya berbeda, berarti harus ada yang ngebedain. Dari segi pendapatan itu pendapatannya itu maksimal 1 juta misalnya. Terus dari segi infrastruktur rumahnya, instalasi rumah itu yang dikategorikan benar-benar sangat-sangat sederhana, misalnya bilik kayak gitu ya, atau lantainya juga dari tanah. Dan listrik pun itu harus yang 900. Jadi ada kriteria khusus yang lebih detail kalau di OTA, karena ini kan kita seperti anak sendiri, jadi supaya dananya itu tepat sasaran, jadi kita lebih spesifik, surveinya juga lebih spesifik gitu. Dan kita juga menyebut teman-teman kita anak asuh ya Bu ya, jadi sudah seperti anak kita sendiri kalau di program orang tua asuh. Tuh, kayak luar biasa sekali Bu. Dan sejauh ini Bu Eli Sinulinga dan Bu Eliwi, sudah berapa banyak anak-anak yang dibantu oleh program reguler maupun program OTA di TPDP? Kalau tahun ini itu kita sudah membantu 147 anak dengan dana senilai 390 juta. Untuk forecast kita di tahun ajaran yang akan datang 2024-2025 ini, forecast kita itu membantu 180 anak dengan menganggarkan dana 495 juta. Itu dari berbagai jenjang pendidikan? Iya, berbagai jenjang pendidikan, termasuk juga ada juga yang kita bantu secara ekonomi ya. Oh, iya. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh tentang jenjang ekonomi, Bu Eli? Kalau jenjang ekonomi itu kita itu membedakan. Kalau pendidikan itu kita membantunya uang sekolah, tapi kalau ada kebutuhan dia seragam, ini yang reguler ya, seragam, kemudian nanti di luar dari biaya uang sekolah dia, kita bantunya dari sisi ekonominya gitu. Oh iya, gitu. Jadi memang pembagian kategorinya bukan berdasarkan jenjang pendidikan, tapi kebutuhannya gitu, kebutuhan ekonominya. Oke, gitu ya. Kalau dari OTA sendiri, Bu Eliwi, kira-kira? Ya, kalau dari OTA kan terus terang aja baru launching di tahun 22. Sebenarnya itu karena COVID, sebenarnya itu sebelumnya memang pernah ada, tapi saat itu tidak terlalu berjalan karena mungkin situasinya berbeda ya. Nah, di tahun 22 ini kita baru memulai. Cuman kalau kita melihat TPDP reguler secara keseluruhan, dari pertama mulai ada di MY, dari 8 orang anak dengan angka 600.000 sekarang sampai 147 nah anak. Itu otomatis GKI Mauna Yusuf membantu banyak ya. Jadi bersyukur atas donasi kerjasama kita semua, perhatian jemaat, kita bisa terus berlanjut sampai sekarang. Betul. Oke, ya jadi untuk program orang tua asuh sih kita serasa membangkitkan kembali program pemerintah gitu. Zaman dulu Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Ya, karena memang ada keterbatasan dari segi dana reguler, kami hadir untuk itu. Nah, karena program ini relatif lebih masih baru di MY,
di Gereja Manu Yusuf, jadi kita baru 5, sebenarnya targetnya baru 10. Jadi mungkin dalam kesempatan ini kami juga dari TPD ya menghimbau, memohon, dan kita bersamalah sama-sama untuk memulai seperti tema Paskah sekarang mungkin ya, berkarya jadi anak-anak Tuhan ya, kita bersama-sama lah, bersama kita bisa ya. Berbicara tentang dana sendiri, Bu Eli Sinulingga dan Bu Eliwi, dari mana aja sumber dana yang akan disalurkan kepada calon penerima bantuan yang dikelola oleh TPDP? Kalau sejauh ini sih yang pertama adalah dari persembahan jemaat. Gitu. Jadi persembahan jemaat di minggu ketiga biasanya kita ada kantong kolekte. Di lain itu juga ada janji iman perorangan, kita ada amplop persembahan khusus untuk pendidikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga terkadang untuk event-event tertentu suka ada dengan kepanitiaan di gerejawi, panitia Paskah atau keluarga atau Natal, suka ada event. Mungkin dalam waktu kemarin terdekat itu ada Golda ya. Charity konser kemarin. Sebelum-sebelumnya juga kita pernah ada di tahun 2013, ada di Sabuga, My Tribe dan sebagainya, banyak lah ya. Tapi itu semua itu karena kan kita semakin kesini biaya pendidikan semakin tinggi. Terus anak yang dibantu juga semakin tinggi, banyak. Otomatis kan kebutuhan dananya juga makin perlu tinggi. Itu ya. Di samping ada aktivitas-aktivitas aktivis yang menolong, misal dengan penjualan-penjualan seperti lomi, itu buat pendidikan. Terus juga untuk dari sembako murah gitu. Apapun itu ke pendidikan. Kenapa? Karena di Manu Yusuf ini keuangan yang untuk persembahan buat pelayanan yang paling besar itu di pendidikan. Oke, jadi memang harus sekreatif mungkin ya. Sampai ke Gereksel, kemana pun apa ya. Semakin besar kebutuhan biaya pendidikan, semakin besar juga karya yang harus kita buat gitu ya untuk. Betul Mas Fadil, karena memang pada kenyataannya makin banyak yang datang ke gereja kita karena makin banyak yang tahu bahwa kita ada program membantu pendidikan. Jadi memang makin banyak yang datang untuk meminta bantuan pendidikan ke kita gitu. Jadi sangat bersyukurlah mereka bahwa ada program itu gitu. Berarti mungkin gini ya, kalau Bu Eli Sinulingga, kalau misalnya ada nih jemaat atau simpatisan GKIMB gitu ya, saya nggak tergabung di Lomi, nggak bisa masak gitu ya, saya nggak punya bakat seni gitu ya, nggak mungkin tergabung di Golda misalnya gitu ya, tapi saya ingin memberikan donasi untuk TPDP gitu, itu gimana caranya? Boleh juga langsung transfer ke nomor rekening GKI Gereja Kristen Indonesia BCA di 282047777, itu khusus untuk diakonia pendidikan. Oke. Untuk pemirsa TPDP News yang mungkin tadi kelewat gitu ya, nomor rekeningnya mungkin nanti bisa kita tampilkan di akhir acara ya. Oke, jadi bisa langsung aja Bu ya, kita donasi yang kita mampu untuk membantu anak-anak yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan gitu ya. Oke, terakhir mungkin ya Bu Eli Sinulingga dan Bu Eliwi gitu. Untuk kegiatan TPDP ini kira-kira harapan kedepannya apa nih? Kalau kami tim berharap setiap tahunnya kami bisa membantu lebih banyak lagi anak, karena dengan biaya pendidikan yang demikian mahal, jangan sampai makin banyak anak yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Kalau dari Bu Eliwi mungkin? Ya, kalau dari saya mungkin berharap ketersinambungan program pendidikan di Kespel GKI Manu Yusuf. Untuk itu memohon peran serta dari jemaat untuk ikut terlibat langsung di dalam kegiatan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin harapan kedua, karena biaya pendidikan semakin meningkat, otomatis kita ada harapan dari kami itu sesuai gitu, berbanding lurus dengan kebutuhan si pemohon, bisa terakomodasi. Oke, dan supaya lebih banyak juga ya anak-anak yang bisa kita bantu oleh tim TPDP ini Bu ya. Semoga harapan kita semua bisa terwujud ke depannya. Terima kasih Bu Eli Sinulingga, Bu Eliwi. Sama-sama. Baik pemirsa TPDP News, itu tadi obrol-obrol saya bersama Ibu Eli Sinulingga dan Ibu Eliwi di acara Uluran Tangan Cinta Kasih. Kita bertemu lagi di
bulan pendidikan berikutnya. Saya Muhammad Fadil Mauludi untuk TPDP News. Sampai jumpa.